Nah, kalian kalau mau beli motor second atau motor bekas harus lebih teliti lagi ya, harus lebih hati-hati lagi. Kalau bisa sih kalian sewa mekanik atau sewa orang yang ngerti mesin atau motor. Istilahnya kalian tidak apa-apa sih kalian keluar uang di muka 100-200 untuk bayar orang yang ngecek mesin, kondisi motor seperti apa. Itu tidak masalah sih kalian keluar uang 100-200 daripada nanti kalian nyesel kalian beli sendiri, kalian tidak tahu barang, tidak tahu motor, tidak tahu mesin, tak tahu motor itu bermasalah, terutama di bagian mesin, di bagian perkabelan, akhirnya kalian keluar jutaan. Jadi saya cuma berbagi saja pengalamannya biar tidak ada yang nanti ketipu lagi ketika membeli motor second atau bekas. Bahasanya saya main-mainin ya. Ini langsung saja, saya nggak panjang lebar bahasnya. Ini langsung saja saya tunjukkan permasalahan motor Scoopy yang nanti saya benarkan ya. Jangan sampai kalian ketinggalan channel-channel saya yang lainnya atau keseluruhan video-video yang saya yang lain, terutama video tentang permasalahan motor yang saya akan kerjakan atau yang saya akan bahas ini. Langsung saja ya, kalian simak baik-baik. Coba kalian perhatikan di bagian kancingan atau kuncian seal screw as sebelah kiri, sama lagi satu ada tambahan ring, plat ring yang warna kuning itu juga kalian perhatikan baik-baik. Itu inti dari permasalahannya. Dan kalau kalian tidak ngerti apa tuh kancingan atau kuncian, sama lagi satu ring itu apa, sama seal screw as itu apa, kalian ikutin terus channel saya, jangan sampai ketinggalan terutama video ini. Sama lagi satu, kalian dengar juga obrolan yang punya kendaraan ini adalah cewek ya. Dan ini contoh kancingan atau kuncian yang masih 100% bagus kondisinya dan masih bawaan pabrikan Honda, tidak ada cacat sedikit pun. Kalian perhatikan baik-baik kondisinya biar ndak saya dikira bohong, ndak ada, dan nanti ndak ada salah paham ya, dikira saya ngakal-ngakalin. Kalian perhatikan saja baik-baik. Akhirnya motor ini disuruh dibongkar sama yang punya ya, setelah saya kasih pemahaman atau pengertian bahwa motornya ini bermasalah, tepatnya motor Honda Scoopy starter halus yang seri K44. Itu dia inisiatif sendiri ya, disuruh motornya itu dibenarkan, apa-apa saja bagian yang harus dibenarkan, dan apa saja yang harus diganti itu diganti ya. Jadi kalau kalian ingin tahu kelanjutannya seperti apa sih kondisi motor ini, dan nanti bagian-bagian apa saja yang dibenarkan atau spare part apa saja yang nanti diganti atau diperbaikin, itu kalian tunggu kelanjutan habis ini ya videonya, biar nanti kita sama-sama belajar dan biar tidak ada yang nanti ketipu lagi ya, seperti yang dialamin sama yang punya motor ini. Tapi sih kalau saya sih bagus sih sama yang punya motornya, dia inisiatif sendiri. Ini cewek loh ya, cewek loh, inisiatif sendiri. Dia istilahnya pengertian, tahu istilahnya, tahu motor istilahnya, tahu motor itu rusak. Jadi sama dia tuh inisiatif mau dibenarkan ya. Jadi tunggu saja nanti kelanjutannya seperti apa. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, ini posisinya sudah saya bongkar total mesin Scoopy starter halus. Tapi sebelum saya bawa ke tukang bubut, ini ada yang mau saya bahas lagi sedikit. Ini di bagian dudukan kancingan seal screw as bagian kiri,
Nah, ini kancingannya sudah saya lepas. Itu dia memang parah ya, terkikisnya tuh sangat-sangat parah. Nih kalian bisa perhatikan nih, yang saya lingkarin menggunakan obeng ming. Nah, ini lingkarannya ini, itu dia terkikis parah. Apa parah? Akibat salah dalam pemasangan atau perakitan yang dilakukan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, atau orang-orang yang bodoh tapi sok pintar. Nah, inilah akibatnya ceroboh dalam pemasangan. Akhirnya berakibat di bagian dudukan seal kurasnya nih, kunciannya nih atau kancingannya, itu dia terkikis. Kalau dibiarkan makin lama tidak dibenarkan atau dibenerin atau diperbaikin, nah ini dalam posisi motor hidup atau dikendarain atau dikendarakan, takutnya dia itu terkena goncangan atau getaran dari mesin ini terlepas. Nah, kancingannya ini terlepas, itu nanti kejadiannya makin parah, karena ini bisa lari kemana-mana, ke bagian dalam ini, bisa merusak bagian dalam ini. Alhasil kerusakannya itu bisa makin parah lagi, bisa sampai ini mengganti crankcase-nya ini, atau juga bisa mengganti mesinnya ya, akibat tidak dibenarkan. Itu permasalahannya. Dan cerobohnya lagi, ini yang rakit sebelumnya ini nih, karena kalian kan lihat itu dia diganjel ring, dan ringnya itu bukan ring khusus, hanya dipakai menggunakan ring roda ya, atau ring standar pada umumnya, itu ring biasa. Nah, ini di bagian skru asnya nih, ini dia termakan terkikis juga nih, mudah-mudahan kelihatannya terkikis juga nih. Nah, ini pas motor hidup, ringnya ini ikut berputar. Kalau sudah berputar, akibatnya skru asnya itu juga ikut termakan. Nah, ini akibat ringnya itu bukan khusus ringnya dia. Dan lagi satu, di sini itu tidak ada ganjelan ring-ring ganjelan ring dari pabrikan, tidak ada ganjelan ring dari sananya. Memang sudah tidak ada dipakai sejenis ring. Jadi ini sudah diakal-akalin sama tukang rakit sebelumnya tuh yang nggak ngerti teknik, ngakunya pinter padahal bodoh. Dan lagi satu, yang sama orang-orang yang sering bongkar pasang ya, tanpa tahu teknik, sekedar hanya ngelihat YouTube, itu pingin motornya larinya enak, akhirnya dia main kirian. Kalau pemasangan atau dalam perakitan atau pembukaan itu benar, gak masalah. Tapi kalau seperti ini kan jadinya bermasalah, jadinya ruwet, jadinya tambah ribet. Apalagi kasus motor ini kan lepas tanggung jawab, yang punya duluan motor ini kan dijual, terus yang beli itu orang lain. Alhasil yang nanggung kerusakannya itu yang pembeli yang sekarang ini. Nah, kalian kalau kerjanya ceroboh, takutnya ini dah merugikan orang ya, orang lain. Dan bukan hanya itu saja kerusakannya, nih di bagian ini nih. Nah,
di bagian dudukan atau rumah puli depannya ini giginya juga rompal akibat salah pemasangan ya, kelihatannya. Nah, akibat salah pemasangan. Nah, ini kelihatan akibat salah pemasangan nih hancur. Ini harus dibenarkan juga. Kalau nggak dibenarkan juga nanti bakalan bermasalah, bakalan akan merusak puli bagian depannya ya. Ini kameranya nggak fokus. Nah, saya coba fokuskan dulu. Nah ini sudah hancur nih bagian depannya. Ini bagian belakangnya juga sudah agak kurang rapi. Ini harus dibenarkan juga dibawa tukang bubut. Dan ini biayanya menjadi membengkak ya, karena ini posisinya turun mesin. Bukan hanya turun mesin lagi, ini sudah istilahnya masuk kategori mecah mesin. Nanti pas perakitan akan saya bahas lagi apa-apa saja yang nanti akan diganti-ganti ya, apa yang diganti-ganti dan juga akan dibenarkan. Karena posisinya ini saya mau bawa dulu ke tukang bubut, nanti biar sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengalaman. Habis berapa sih ngebenerin mesin Scoopy ini ya? Tunggu saja, jangan sampai ketinggalan kelanjutan dari pembahasan mesin Scoopy ini ya. Sekarang saya akan mau tunjukkan apa saja sih yang perlu diganti spare partnya sama yang harus dibenarkan. Yang pertama saya akan bahas gardan belakang. Ini kan ada packing kertasnya nih, sudah rusak. Nah, ini kalau tidak diganti, kalau langsung kita pasang, ini fungsinya apa sih packing kertas nih? Ini fungsinya sebagai peredam antara mesin satu sama mesin yang lain ya. Sama lagi satu, ini untuk mencegah kebocoran dari oli gardan itu sendiri ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan packing kertas ini, nah sudah pasti dia akan bocor. Jadi perlu diganti packing kertasnya yang ini ya, karena sudah rusak. Oh ya, lagi satu, sama peredam antara mesin satu sama yang lain. Itu salah satu fungsinya. Ini kan gardan, nanti dia akan terpasang di crankcase yang saya bawa ke tukang bubut itu ya. Dan itu crankcase belah kanannya, karena sudah saya bersihkan, jadi nggak terlalu kelihatan kotoran yang kemarin yang menempel di crankcase ini. Yang perlu diganti itu adalah sealnya nih, seal kruas bagian kanannya, yang letaknya itu ya sebelah kanan. Ini maksudnya komponennya di sini tuh ada berupa spool pengapiannya. Ini saya tunjukkan ya, karena itu enggak terlalu kelihatan kotornya. Ini sebenarnya kotor akibat sealnya ini sudah kena ya, sudah rusak. Nah, ini sudah rusak, ini sealnya penahan, sama nih fungsinya juga penahan dari oli mesinnya biar enggak keluar itu udah ya sealnya untuk nahan oli mesinnya. Sama lagi satu itu juga sebagai peredam nih kruasnya ya, peredam kruasnya. Itu kalau anda diganti ya, yang pertama olinya bakal habis, sama lagi satu dia akan mengotorin bagian mesinnya lagi ya, terutama di bagian crankcase. Ini saya tunjukkan yang belum dibersihkan spool pengapiannya. Itu dia kelihatan kotorannya tuh, kelihatan masih nah ini saya coba keluarkan bentar ya.
Nah itu kelihatannya nih kelihatan kotorannya atau oli-olinya masih kelihatan. Nih saya nggak cabut ya, satu saya nggak keluarkan karena begini saja sudah kelihatan. Nah tuh ini kalau dikeluarkan lagi nih, ini baru kelihatan jelas dia kotorannya. Karena saya nggak menggunakan tripod, jadi saya nggak bisa ngeluarinnya. Ini dah yang ada di bagian tadi saya tunjukkan di crankcase sebelah kanan. Terus ini tutup kopnya atau handnya di bagian depan, tutup klepnya. Saya coba keluarkan dulu biar tidak mengganggu. Nah di bagian tutup klepnya ini ada o-ringnya juga, o-ring karetnya ini juga sudah rusak dan harus diganti. Nah ini karetnya pecah-pecah, sudah retak-retak di seluruh bagian karetnya ya, karena sudah rapuh. Ini saya nggak tunjukkan semuanya, saya tunjukkan salah satunya saja. Nah itu dia ya, itu sama fungsinya juga sama tadi yang saya bilang, cuma dia posisinya ada di sini ya. Kalau dari ganti, olinya ya akan merembes keluar. Dan ini tutup mesinnya juga harus diganti karena sudah rapuh. Ini sudah rapuh, sudah banyak yang pecah-pecah ya. Nah ini udah rapuh nih, tutup mesin bagian atas. Dan ini yang bagian bawah knalpotnya juga sama rapuh, harus diganti juga. Kalau nggak diganti bahaya, nanti kotoran itu bisa masuk ke bagian bagian kipasnya sama ke bagian spoolnya. Nanti pas perakitan saya akan tunjukkan lagi ya apa yang saya bahas tadi, yang barusan ini apa yang saya bahas. Nanti saya tunjukkan lagi biar lebih jelas lagi. Taruh dulu. Dan ini tutup kipas sebelah kanan ya, ini juga harus diganti, memang minta diganti. Pegangannya patah juga karena sudah rapuh. Ini bahannya sudah rapuh, sudah rawan pecah, jadi harus diganti. Nah itu dulu ya. Oh ya, ini lagi satu biar nggak ketinggalan kalau lupa. Yang tutup klepnya itu yang saya tunjukkan tadi, yang ada karetnya. Ini nih, kalau kalian nggak ganti, ini dia olinya keluar kemana-mana nih. Nah ini sebagian sudah ada yang saya bersihkan, sudah ada saya kerik ya. Nah dia akan, ini dia yang pertama itu dia akan cepat kotor, dan olinya juga cepat habis. Oh iya, ini juga packing handnya juga dibelikan nanti ya. Nah, ini nama packing handnya seperti ini, diganti juga yang baru. Fungsinya sama juga. Ini belum saya bersihkan, itu kerak-keraknya tuh menumpuk. Dan ini juga packing kertasnya, cuma ini packing bloknya juga harus diganti ya. Masih nunggu crankcase sebelah kirinya belum jadi, masih ngantri di tukang bubut. Jadi kalau kalian belum tahu tukang bubut ya, ini banyak juga yang nggak tahu tukang bubut, dikira saya ngerjain semuanya. Ini yang bongkar pasang, nanti yang nyetel itu saya. Kalau ngebenerin atau memperbaiki yang saya tunjukkan di video di awal itu bawa ke tukang bubut karena menggunakan mesin, dan mesinnya itu mesin yang canggih, bukan mesin yang biasa, dan harganya pun juga lumayan, ratusan juta. Jadi sudah ada bagiannya masing-masing ya. Jadi kalau kalian bawa motornya utuh langsung ke tukang bubut, atau mesinnya utuh ke tukang bubut, ya mereka nggak akan mau ngerjain, mereka nggak akan mau
ngebongkar di saya ini karena menghambat kerjaan mereka yang lain, karena kerjaan mereka yang lain tuh banyak sekali ya, itu bisa puluhan motor yang dikerjakan tiap hari. Jadi harus dipecah seperti ini. Jadi mana-mana yang rusak itu harus dibawa ke tukang bubut. Misalnya ada rumah baut yang rusak ini, itu yang ngerjain tukang bubut, bukan bengkel ya. Jadi bengkel itu hanya nanti ngerakit dan ngebongkar dan ngerakit, sama lagi satu disetel ya, biar mau bagus, biar mau rapi. Jadi tunggu dulu ya, nanti saya akan lanjutkan lagi, masih menunggu crankcase-nya. Nah, sebelum saya rakit ini saya mau perlihatkan dulu kondisinya sebelum dirakit seperti apa, karena ini baru saja saya ambil dan baru saja selesai dari tukang bubut ya. Pengerjaannya nih 2 minggu lebih, pengerjaannya nih baru selesai sekarang. Dan kondisinya sebelum dirakit itu ya bisa dilihat sendiri, ini banyak olinya keluar kemana-mana ke bagian crankcase-nya nih ya ini. Ini sebenarnya sama yang punya duluan itu sudah dapat dibongkar ya, cuma dalam pemasangan itu kurang bagus, kurang rapi. Di bagian sini nih pengelemannya ini kurang rapi, nggak bagus. Jadi olinya tuh nih berembes keluar ke bagian crankcase-nya. Nah, kalau bagi yang nggak tahu crankcase itu apa, ini dia crankcase. Ini posisinya crankcase-nya di sebelah kiri, jadi disebut crankcase sebelah kiri atau mesin sebelah kiri. Nah, ini dia. Kalau yang itu kan crankcase sebelah kanan, sudah dibahas, posisinya ada di kanan. Dan untuk cross asnya ini yang saya bahas di video sebelumnya, ini bisa kalian lihat sendiri karena di video sebelumnya kan sudah saya perlihatkan kondisinya seperti apa. Jadi sudah dibenarkan, dan yang dibenarkan itu nih keseluruhannya nih katanya tukang bubutnya nih tidak senter atau terkikis parah ya, nih bagian sini. Jadi dibenarkan bagian sininya. Terus untuk bagian giginya atau rumah untuk bagian puli depannya itu giginya nih nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa benerin ya. Ini saya sudah keliling ke tukang bubut manapun, ada yang bisa benerin. Padahal nih kalau di tempat lain, di kota lain nih banyak yang bisa yang bisa benerin ini, cuma di kota saya nggak ada yang bisa, tukang bubutnya. Jadi solusinya mereka tuh ya harus diganti satu set gini ya. Kalau diganti ya lumayan harganya kalau diganti ya. Padahal kalau mau dikerjakan ini bisa, tapi sayangnya tukang bubutnya saya itu nggak bisa ngerjainnya nih. Padahal ini istilahnya gampang ya, ini gampang. Di kota lain bisa ngerjain kayak gini. Nah itu dah anehnya ya, tukang bubutnya di tempat saya itu agak manja-manja. Kalau disuruh ganti yang seperti ini ya lumayan. Jadi saya belum konfirmasi sama yang punya ya, yang punya motor. Dia belum tahu kondisi motornya setelah diperbaikin seperti apa. Jadi saya buatkan video ini biar nanti detail-detailnya biar bisa dia lihat kayak apa sih kerusakan motornya dia. Sama lagi satu, biar kalau ada video kan biar lebih paham lagi, biar bisa dimengerti lagi istilahnya kalau ngeliat video ya, sambil ngejelasin. Nanti sebakalan saya lanjutkan lagi. Ini saya mau bersihkan dulu, habis itu saya lakukan perakitan ya. Sekarang kan saya mau melakukan perakitan di bagian blok sehernya. Cuma permasalahannya di bagian sehernya ini kalian harus perhatikan baik-baik. Ini yang paling rawan pas dalam perakitan ya. Untuk kondisinya sendiri, nah ini kerak-keraknya tuh banyak menempel di bagian sehernya dan harus dibersihkan sebelum pemasangan. Itu permasalahan yang pertamanya. Dan di permasalahan keduanya,
Ini di bagian ring sernya nih. Kalau yang belum tahu ring share itu apa, nah ini yang saya pegang, yang saya mainkan ini ring share-nya. Kalau yang bagian atas ini ring share yang nomor 1 nih aman, yang nomor 2 nih juga aman, dan untuk nomor 3 di bagian ring olinya nih, nah ini bagian ring olinya yang paling bahaya. Saya coba ambil sesuatu untuk menunjukkan. Di bagian ring olinya ini tidak mau main, dia tuh lengket. Ini sangat bahaya kalau kita langsung masang. Takutnya kalau ini tidak bekerja dengan baik, karena ring share itu harus fungsinya seperti ini. Nah, kalau berfungsi dengan baik itu dia harus main seperti ini. Nah, dia tuh bisa gerak kemana-mana. Sedangkan yang paling bawah ini ring olinya nih, yang ini ring oli ini ada 3 di sini ya. Kalau yang depan sama yang tengah ini ada satu, karena ini bukan ring oli. Karena ring oli itu dia ada 3. Yang ini ring kanan kiri ini ring seperti ini, cuma dia itu tipis. Dan yang di tengah ini adalah ring spiralnya, ring oli spiralnya. Dan yang saya lanjutkan lagi, kalau tidak dilakukan pembersihan kita langsung pasang, resikonya nih bakalan motor itu pertama tidak mau lari, kompresinya akan berkurang, itu menyebabkan motor tidak lari ya. Yang kedua, dia bisa menyebabkan ngasap kalau tidak dibenarkan. Resiko bongkar pasang ya. Ini yang paling risiko. Kalau kita menemukan model seher yang kayak begini, itu paling risiko dalam pemasangan. Ini posisi bengkel atau mekanik ini serba salah. Kalau dia tidak, saya contohkan ya. Ini sebelum kebongkar misalnya, sebelum kecabut gini, banyakan mereka tuh tidak mengambil resiko nyabut ini dan masang kembali. Takutnya posisinya itu berubah, posisi ring sehernya ini berubah ya. Itu takutnya mereka kalau dipasang udah pasti ngasap. Mereka tidak berani nyabut gini. Yang kedua, kalau posisinya seperti ini kan belum tercabut sempurna, tapi kita bisa mengeluarkan sedikit. Kita lihat kondisinya, tahu-tahu seperti ini. Itu serba salah juga. Kalau nggak dicabut, motor nanti kalau dipasang bakalan ngasap pas motor hidup ya. Yang kedua, kalau nggak dicabut, nggak dibersihin, motor juga nanti kalau dipasang bakalan ngasap. Itu jadinya serba salah. Jadi saya punya teknik ya. Ini bisa kalian ganti 1 set ring sehernya. Yang kedua, kalian perhatikan dulu boringnya. Boringnya kalau dalam keadaan nggak baret atau masih sehat ya, masih sempurna, mudah-mudahan kelihatan di kamera dengan jelas. Itu masih mulus ya. Kalau nggak ada yang baret, sebentar. Itu kalau nggak ada yang baret, nah ini masih mulus ya. Kalau nggak ada yang baret, itu bisa kalian bersihkan ke semuanya, keseluruhannya sampai kinclong, sampai ring olinya yang saya tunjukkan tadi itu dia tuh main seperti yang di atas sama yang di bawah ya. Kalian harus servis dengan bagus. Asalkan saya bilang tadi, boringnya itu harus bagus. Ini linernya tuh harus bagus. Ini bagian ini yang saya lingkarkan ini dengan menggunakan jari ya. Itu harus bagus. Tapi kalau keadaannya tidak bagus, nah ini yang harus kalian waspada. Risiko untung rugi ya. Kalau dia baret halus, kalian bisa ganti ring sehernya saja ya. Cara ngakalinnya bisa ganti ring sehernya saja. Tapi kalau parah ya harus di kolter ya. Tapi posisi scoop ini tidak bisa di kolter atau tidak bisa naik cc. Dia tuh harus ditanam boring. Untuk pelajaran tanam boring nih, ini boring maksudnya atau liner. Pelajaran tanam boring atau tanam liner itu nanti di video selanjutnya bakalan saya bahas. Yang saya bahas adalah permasalahan ketika bongkar pasang di bagian ini, blok sehernya.
ya, blok sehernya itu paling rawan ya, paling rawan ngasap. Ini sudah saya kerik di bagian depannya tapi belum sempurna bersihnya. Untuk di bagian bloknya itu jangan kalian tanyakan lagi cara kerja saya ya. Sudah pasti kalau cara kerja saya tuh bersih ya, nggak berantakan, nggak kotor, sudah pasti bersih. Nanti saya akan lanjutkan lagi. Ini saya mau bersihkan dulu di bagian sehernya. Saya tunjukkan sebelum nanti dibersihkan di bagian ring sehernya. Yang paling utama tuh ring seher di bagian oli. Kelihatan ya, kerak-keraknya tuh kelihatan. Nah, itu kelihatan ya, kelihatan sangat jelas, banyak sekali kerak-keraknya yang menempel pada dinding ring sehernya ya. Terus yang ring yang tipis-tipis nih, yang kecil nih, ini keraknya tuh sama juga, banyak keraknya menempel di bagian dinding ring sehernya, ring seher olinya. Nah, ini yang keraknya tuh dikit, tidak terlalu menempel ya. Nah, kelihatan. Terus yang lagi satu sama posisinya, keraknya juga banyak yang menempel, itu harus dibersihkan. Dan di bagian sampingnya atau baliknya, ini keraknya itu sama, dikit, tidak terlalu banyak ya. Untuk di bagian sehernya ini juga harus dibersihkan karena keraknya tuh banyak juga. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan ya di bagian sehernya, tapi kalau kalian teliti tuh kelihatan jelas yang warna-warna hitam itu ya, yang menempel tuh di bagian pinggir sininya, sama di bagian celah-celahnya nih, celah ring sehernya, posisi nanti masuk ring sehernya ya. Tunggu kelanjutannya kalau udah bersih. Ini hasil setelah dibersihkan, saya coba tunjukkan. Nah, sangat bersih ya. Itu di bagian lubang-lubangnya jangan sampai tertutup, itu harus berlubang. Kalian harus perhatikan baik-baik, itu jalur keluar masuk oli. Kalau dia tidak berlubang atau buntu, itu bisa mengakibatkan sehernya cepat rusak atau baret ya. Ini tembus di bagian dalam untuk bagian yang lubang tadi ya. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan, pokoknya dia tembus di bagian dalam. Ini nih, tuh saya coba perlihatkan di bagian luarnya saja ya. Pokok intinya ini sudah bersih, sudah rapi, siap dipasang ring sehernya. Tuh kelihatan lubangnya, dia tembus. Untuk bagian ring seher olinya, ini yang spiral sudah bersih, walaupun tidak 100% bersih ya, karena ini sulit sekali ngebersihin yang model spiralnya nih, ring olinya nih. Pokoknya kalian bisa bedakan sendiri hasilnya dari sesudah sama sebelum dibersihkan. Nah, kelihatan jelas kerak-keraknya sudah dibilang sudah lumayan bersih ya, sudah cukup bersih. Untuk di bagian ring yang tipisnya ini sama juga sudah bersih ya, mudah-mudahan kelihatan di kamera ya. Ini sudah bersih keduanya. Nah, untuk yang lagi dua ini sama juga sudah saya bersihkan dan saya kasih tanda biar nggak kebalik nanti masangnya. Nah ya, bersih. Ring sehernya sudah saya pasang semua nih. Kalau sudah gini sudah siap dipasang ke bloknya, dan ini sudah mau main bagus ya. Nah, ini sudah bisa bergerak-gerak dibandingkan sama di awal tadi itu kan macet sekali di bagian ini ring seher olinya. Untuk di bagian sehernya kan ada lubang-lubang kecil di bagian sehernya, itu lupa saya jelasin.
ini untung cepat dibongkar ya, maksudnya mesin ini untung cepat dibongkar, atau motor ini untung cepat dibongkar, karena di bagian lubang-lubangnya tuh yang saya tunjukkan tadi itu dia tersumbat akibat kerak yang menempel. Jadi saya ulangin lagi, kalau kerak-keraknya itu menempel, apalagi lubangnya sampai tertutup, itu akan mengakibatkan nih dia itu cepat baret atau cepat rusak di bagian sehernya sama di bagian boringnya ini ya. Ini untung cepat dibongkar dan kerusakannya tidak semakin parah atau menjadi parah. Itu lupa tadi saya jelaskan. Untuk bagian poin pentingnya bakalan akan saya bahas di bagian kancingan atau kuncian seal Qur'asnya. Itu yang intinya dari permasalahannya. Kemarin kan saya sempat bawa ke tukang bubut, ini saya sudah keliling, dan di tempat saya itu nggak ada yang bisa membenerin di bagian ini. Nah, kuncian atau kancingan seal Qur'asnya. Jadi ini saya tunjukkan lagi ya biar lebih jelas. Ini kancingan atau kuncian di bagian seal Qur'asnya. Nah, jadi kalau bagi kalian yang belum tahu seal Qur'asnya itu, ini nih yang warna hitam ini adalah namanya seal Qur'as sebelah kiri. Dan ini di lingkaran ini yang saya tunjukkan menggunakan obeng adalah kunciannya atau kancingannya. Tujuannya kenapa sih dikasih kancingan atau kuncian? Nah, ini bertujuan agar seal Qur'asnya ini tidak keluar ya. Tujuannya ketika dikendarain terkena guncangan itu dia tidak akan keluar. Jadi yang nahan tuh ini dia kancingan atau kunciannya seal Qur'asnya. Jadi dikasih dari pabrikannya, dibuatkan seperti ini dan dikasih seperti ini kancingan atau kunciannya ya. Jadi untuk cara ngakalinnya, karena di tempat saya nggak bisa ngebuat atau ngebenerinnya, itu mereka nyerah semua. Saya sudah keliling kemana-mana, itu mereka menyerah semua. Mereka kebanyakan nyuruh ganti crankcase di bagian ini, di bagian kiri, atau mesin di bagian sebelah kiri. Mereka semuanya nyuruh ganti crankcase. Kalau ganti crankcase ya, kalau kita ke dealer itu harus nginden ya, harus nginden lama dan mesen lama. Itu karena ada di bagian crankcase ini ada nomor mesinnya, itu bisa berbulan-bulan dan harganya juga lumayan kalau nanti diganti crankcase. Sama lagi satu, pengerjaan bahkan lama, biaya menjadi membengkak. Solusi kedua sih gampang, kalau istilahnya biar budget tidak terlalu keluar besar, itu gampang. Ini crankcase ini kita beli yang bekas ya, yang bekas tapi kondisinya harus yang bagus. Nah ini yang bagus kondisinya. Terus di bagian ini kan ada nomor mesinnya nih, ini nomor mesinnya, nanti dipotong, diambil nomor mesinnya, dipindahkan ke crankcase yang baru ya. Jadi itu istilahnya budgetnya bisa tidak membengkak, bisa menahan budget. Sama lagi satu, prosesnya lebih cepat jadi lagi ya, karena kita tidak perlu nunggu lama dan tidak perlu nginden. Kalau kita beli yang baru itu sudah pasti nginden lama dan biayanya sudah pasti mahal, karena kita ngebuat ini nomor mesinnya. Terus lagi satu, prosesnya juga ribet, harus ngurus surat segala macam. Itu yang harus kita persiapkan, surat-suratnya, karena kalau kita buat ke dealer kan harus memang banyak persyaratannya, harus resmi, selain motornya itu harus resmi, tidak
bodong istilahnya, harus ada suratnya. Nah itu sih kendalanya kalau kita beli di dealer ya. Terus gimana sih solusinya biar ini bisa dipakai? Nah jadi yang dibenarkan kemarin itu adalah dibuat press itu adalah di bagian ini kan seal kurasnya, di bagian rumah seal kurasnya dibuat di press lagi, dibuat press agar seal kurasnya nih tidak keluar ya, tidak keluar dari jalur crankcase-nya. Itu dibenarkan di bagian rumah ini ya, rumah seal kurasnya. Kok bisa yang di bagian seal kurasnya kok bisa dibenerin, nanti saya akan jelaskan lagi. Baik, saya akan lanjutkan menjelasinnya. Ini saya mau jelaskan yang mudah dulu ya. Terus di bagian kurasnya ini juga dibenarkan ya, belah kiri ini juga dibenarkan. Ini di bagian, nah di bagian ini posisi dudukan di bagian seal kurasnya, di bagian ini yang kecil nih, ini juga dibenarkan dibuat press ya, dibuat benar-benar press. Karena posisi yang duluan tuh ini rusaknya, ini rusak, terkikis parah, rumahnya ini terkikis parah, jadi dibuatkan ulang. Dudukan rumahnya juga dibuat ulang biar press. Ini dari yang saya tunjukkan di video sebelumnya ya, ini dari depan sampai belakang nih ya, dari depan sampai belakang itu. Nah ini dibenarkan, cuma masalahnya ini yang saya bilang di awal tuh, ini nggak ada yang bisa ngebenerin ini. Nah ini derat-deratnya ini nggak ada yang bisa ngebenerin. Ini posisinya adalah, saya cari dulu di mana tadi dia. Nah yang saya maksud adalah ini puli bagian depan posisinya seperti ini dia kalau dalam pemasangan ya. Soalnya ini juga ada dudukan posisi rumah dratnya nih. Ini bukan drat, apa namanya lupa saya. Ini posisi dudukannya ada seperti ini. Jadi harus dibenarkan juga ya. Kalau tidak dibenarkan juga nanti bisa menghambat cara kerjanya si bagian sistem CVT-nya. Sistem CVT-nya tuh ya ini di bagian ini, di bagian keseluruhannya. Kalau sistem CVT itu ada talinya, terus ada puli depannya, ada puli belakangnya. Nah itu sistem CVT-nya. Terus fungsi dari sealnya nih, kalau dudukan rumahnya nih nggak kita benerkan ya, atau dibenerin, itu kalau dia terlepas maka oli mesinnya akan keluar ke sini. Karena posisi di bagian CVT-nya ini itu tidak boleh terkena oli sedikit pun ya. Kalau terkena oli sedikit pun dia akan slip, tidak mau jalan atau lari. Bahkan ketika digas itu di bagian CVT-nya, terutama di bagian fibernya itu akan slip. Sorry, tadi ada gangguan sedikit. Akan slip. Kalau digas itu dia akan jalan dulu di tempat, Kalau digas gede baru dia mau jalan. Itu slip ringan. Kalau slipnya parah itu yang bakalan digas gede baru bisa jalan, bahkan lagi ya. Kalau udah parah lagi itu dia nggak akan mau jalan. Kalau sudah benar-benar terendam oli ya di bagian CVT-nya ini. Terus yang kedua lagi, kalau di bagian oli mesinnya keluar sampai ke CVT ini, otomatis di bagian oli mesin itu akan berkurang. Kalau sudah berkurang ya lebih parah lagi, mesin akan jebol ya. Otomatis mesin akan jebol kalau dia olinya keluar sampai ke bagian CVT ya. Kalau ini tidak dibenarkan, dan fungsinya ini sebagai penahan oli mesin keluar ke bagian CVT ini ya, fungsinya lagi ya. Nah, terus kenapa sih
Selanjutnya lagi, kenapa sih seal Qur'asnya ini bisa dibenarkan sedangkan rumah kancingan atau kuncian nggak bisa dibenarkan? Ini saya akan bahas simpelnya saja biar mudah dimengerti ya. Saya lupa ngambil tripod lagi, sebentar ya, saya coba jelaskan. Saya ambil dulu kunci. Nah, kunci ini sebagai contoh saja, ini adalah kunci pembuka roda luar ya, atau roda belakang. Saya lupa menggunakan tripodnya, tapi saya usahakan ngejelasin biar ngejelasinnya biar lebih mengerti atau bisa lebih jelas lagi. Nah, posisi kancingan itu, ini secara gampangnya saya ngejelasinnya. Kalau kita ngebuat ke tukang bubut, posisinya harus begini. Kuncian tuh harus seperti ini ya. Ini posisi crankcase kanan kiri itu, ini anggaplah crankcase kanan kiri ya. Posisi dudukan rumahnya tuh harus begini. Harus ngejepit kancingan, kuncian atau Qur'asnya. Jadi mereka nggak bisa buat seperti ini sistemnya, karena mesinnya mereka tuh kebanyakan kurang canggih. Bukan kurang canggih sih, cuma tekniknya mereka tuh isinya kurangnya, tidak mengerti cara ngebuatnya ini. Dengan mesin yang ala kadarnya saya bisa buat seperti ini, sistemnya seperti ini ya. Dudukan atau kuncian atau kancingan seperti ini saya bisa buat. Kalian bisa lihat contohnya sendiri, itu saya istilahnya stainless ya. Saya bahas di bagian stainless itu dengan mesin seadanya saja, tradisional. Saya bisa bubut mesin bubut stainless dengan mesin tradisional, mesin seadanya. Cuma tekniknya belum saya ajarkan atau saya perlihatkan. Itu sangat-sangat rahasia, bahkan sangat rahasia, karena itu dah ilmu sangat mahal ya. Bahkan yang tidak bisa dikerjakan sama mesin pun bisa saya kerjakan ya. Dimana sampai mana tadi saya lupa. Oh ya, di bagian seal Qur'asnya nih, kenapa mereka bisa buat atau bisa dipres? Karena posisinya seal Qur'asnya tuh seperti ini, posisinya masuknya cuma seperti gini saja. Jadi gampang dibuat, gampang dibenerin atau gampang dibenarkan ya, karena posisinya cuma begini saja, tidak ada yang menjepit polos seperti ini. Nah, mudah-mudahan bahasanya saya bisa dimengerti ya. Polos seperti ini, nah ya, masuknya polos seperti ini, jadi gampang buatnya. Dibandingkan ngebuat kancingannya posisinya ngejepit, harus posisinya ngejepit gini. Nah, namanya saja kancingan atau kuncian, posisinya harus memang seperti ini ya, ngejepit dia. Ini sudah ada contohnya bahwa masuknya itu memang polos ya. Bagian sealnya ini memang masuknya polos, tidak ada kendala yang begitu berarti, memang polos masuknya ya. Dan saya sudah persiapkan bagian covernya nanti yang akan diganti, yang saya bilang ini di bagian tutup kipas, cover plastik tutup kipas, tutup atas mesinnya sama tutup bawah mesinnya. Itu kenapa harus diganti? Kalau tidak diganti, penyebabnya apa sih? Nih, terutama di bagian kipas ya. Saya tunjukkan dulu barangnya. Nah, ini dia. Ini tutup kipasnya ya. Tutup kipasnya ini original Honda semua ya. Saya nggak main barang KW, asli semua. Di bagian fidel komplit, rollernya juga original. Di bagian soal kodenya ini bisa kalian lihat sendiri dan cari sendiri kodenya, tidak bisa saya jelaskan ya, karena saya lagi ngejar waktu dan banyak lagi kerjaan ya, lagi banyak kerjaan. Ini sama juga, kodenya sama. Kalau yang ini, nah ini kodenya K44, ini K44, aslinya kan kodenya K44 ya, K44 ini aslinya kodenya. Untuk starter harus seri K16. Sebenarnya ini kodenya yang cocok ya,
Kalau ini kan beda, ini K50, tapi nanti kita coba apakah sama atau beda ya, apakah bisa dipasang apa enggak yang ini maksudnya. Ini sebenarnya sudah saya lepas semuanya biar gampang nanti ngejelasinnya, mudah nggak habis durasi dan tidak menghabiskan banyak durasi. Tutup kipas, dan ini cover bagian, bentar, ini bentar ya, agak lama karena saya menggunakan tripod, menggunakan satu tangan dan satu tangannya megang kamera. Kalau menggunakan tripod agak ribet atau agak ruwet ya, karena tripodnya saya itu agak kepanjangan atau ketinggian, jadi nggak leluasa. Kalau pakai tangan gini kan leluasa. Saya sih punya tripod yang agak pendek atau kecil, cuma tripodnya itu nggak bisa diandalkan karena tripodnya itu murah. Jadi kameranya itu rawan lepas atau rawan jatuh, jadi saya nggak gunakan. Dan posisinya juga tripod yang kecil itu udah rusak, jadi saya beli yang baru, dan ternyata yang baru itu terlalu tinggi dan memang harus beli yang pendek lagi ya. Tuh agak susah ya. Nah, ini posisi bagian bawah, ini bagian atas, dan ini bagian sampingnya. Ini saya tunjukkan, misalnya kepasang gini di bagian kipas ya. Kalau kita nggak ganti, ini kan bolong, ini bolong di bagian cover plastiknya kan bolong ya. Nah, ini bolong itu kalau kemasukan batu atau kerikil di bagian kipasnya ini, di bagian kipasnya ini otomatis ini nih, bagian kipasnya ini otomatis dia akan masuk ke dalam di bagian spool pengapiannya. Kalau sudah masuk di bagian ini, dia akan merusak ya spool pengapiannya tuh yang saya tunjukkan di video sebelumnya. Kalau udah rusak, otomatis yang pertama biayanya sudah pasti mahal ya kalau beli yang original. Kalau kita beli yang barang KW atau barang palsu itu udah kualitasnya nggak ada dan cepat rusak juga ya. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, dia bisa dipakai mau jalan tapi tidak mau normal jalannya, berebet atau nyendat, bahkan di bagian lampu itu tidak akan mau hidup ya, karena sistem dari strum ada di sini, di spoolnya ini semua, dari strum pengapian sama strum lampunya ada di sini ya. Itu kalau kita mensepelekan di bagian tutupnya ini, kalau kita nggak ganti ya. Nah, kalau di video sebelumnya itu kan banyak istilahnya ada yang rapuh-rapuh ya. Nah, biarpun ada yang rapuh-rapuh dikit kan ada celah-celahnya itu bisa masuk ya, itu bisa masuk batu atau kerikil, bisa masuk ke dalam sini. Dan fungsinya lagi itu, kalau kita nggak mengganti cover body plastiknya ini, kalau kita nggak ganti, itu fungsinya juga sebagai pendingin. Kalau ada bagian tutup covernya ya. Karena ketika motor jalan ini kan kipas berputar, ini dia berputar ke sini. Nah, jadi anginnya tuh nggak keluar kemana-mana. Ini hanya berputar di sini juga anginnya. Sehingga mesin itu nggak cepat panas. Mesin itu akan selalu di suhu yang normal. Kalau mesin cepat panas, iya otomatis mesin itu akan ngedrop dan cepat macet ya. Dan lagi satu, kalau udah ngedrop tuh dia nggak ada tenaganya. Dia nggak akan tenaganya, biar digas gede tuh dia nggak akan tenaganya. Bahkan bisa ketika panas tuh dia macet, tapi ketika dingin, mesin dingin dia bisa dipakai lagi. Karena itu dah di bagian sistem ini dah udaranya ini, cover plastiknya tuh
yang pertama kan bermasalah, intinya bermasalah. Kalau kita nggak segera ganti atau nggak segera memperbaikinya, nah ini dia ya. Ini saya akan pasang dulu, nanti bakalan akan saya lanjutkan lagi biar lebih jelas lagi ya, karena ini belum terpasang dengan rapi. Sama lagi satu, karetnya juga sudah saya belikan original juga, yang sudah saya bahas. Posisinya itu ada di sini, nanti di bagian depan sini ya, nanti bakalan saya bahas lagi. Tunggu dulu ya. Ini lagi hujan juga, lagi deras-derasnya. Kalau ada yang nggak tahu atau masih nggak paham apa itu spool pengapian, ini saya coba tunjukkan lagi. Itu yang kuning tuh tulisan tembaga, itu namanya spool pengapian. Dan untuk bagian dalam ini sudah pasti bersih ya, cara kerja saya nggak berantakan. Ini tinggal proses pemasangan cover bodi plastiknya di bagian mesin ya.